Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita kembali lagi ke video belajar geografi ya di channel Guru Geografi. Nah, di kesempatan kali ini saya akan mencoba bagaimana memberikan sedikit deskripsi pembahasan tentang materi pewilayahan negara berkembang dan negara maju. Ini tentunya masuk di materi kelas 12 semester genap ya. Apa yang akan kita pelajari? Nah, kita akan melihat sebetulnya banyak sih indikatornya, tapi saya akan menjelaskan faktornya dulu ini ya. Satu ini, menelaah faktor perkembangan negara maju dan negara berkembang. Jadi kenapa sebuah negara itu ada yang dia cepat banget ya majunya, dan ada juga yang lambat gitu. Kita lihat sejarahnya seperti apa. Oke. Baik, nah kita awali di bagian ini dulu ya, persepsi. Nah, kalian tentu bisa melihat ini ada dua gambar ya, jadi coba perhatikan gambar berikut. Ini kan terkait pemukimannya. Apa perbedaan pola pemukiman pada kedua gambar ini? Lihat yang atas kayak yang kumuh gitu ya, kemudian yang bawah itu lebih rapi ya dengan gedung-gedung pencakar langitnya. Oke. Nah, tentunya kalau dilihat dari sisi pola yang atas itu lebih ya semrawut ya, tapi kalau yang bawah itu lebih tertata. Nah, ini sebetulnya membedakan ciri dari sebuah negara ya, dari sisi bagaimana tata kelola ruang ya itu. Oke, kita lihat konsep perkembangan sebuah negara. Jadi perkembangan sebuah negara itu berbeda-beda ya, dan untuk mengklasifikasikan sebuah negara itu masuk negara berkembang atau negara maju itu sebetulnya ada indikator tertentu. Tapi pada umumnya itu dia memakai indikatornya ekonomi dan iptek ya. Jadi ekonomi itu biasanya kan mudah diukur ya, dari misalkan pendapatan nasional berapa gitu ya, atau pendapatan per kapita biasanya ya, pendapatan per orang gitu, rata-rata setahunnya berapa dolar gitu ya. Nah, itu sebetulnya paling mudah, jadi indikatornya pakai indikator ekonomi seperti itu. Nah, ini kita lihat yang pertama ya, ada faktor perkembangan negara. Kita akan coba membedah ini apa sih. Oke. Nah, yang pertama, faktor perkembangan sebuah negara itu adalah sejarah dari penjajahan bangsa barat. Lihat ada gambar kapal di sebelah kanan ya. Maksudnya apa? Maksudnya gini, jadi ekspansi bangsa barat zaman dulu ketika Renaissance ya, abad pertengahan itu kan masyarakat di Eropa kan mulai keluar ya dari daerahnya, itu mencari wilayah baru ya. Jadi mereka itu melakukan kolonialisme dan imperialisme untuk membuat negara baru, jajahan ya gitu. Dampaknya apa? Ini dampaknya negara jajahan itu tetap miskin ya, walaupun kaya sumber daya alam. Nah, ini ya, jadi ketika sebuah negara, bukan negara sih, misalkan ada wilayah baru itu ya, kemudian datang ekspansi dari bangsa barat. Jadi memang bangsa Eropa itu memang sudah tujuannya dari dulu itu memang ingin mendapatkan kekayaan ya kan. Ingat ada gold, glory, gospel, itu kan ya, tujuan maksud visi dari penjelajahan bangsa Eropa ya, Columbus, Vasco da Gama itu ya, kemudian nah Marco Polo ini, sorry ya, ada backsound fauna itu namanya di kampung. Oke, jadi itu ya sejarah penjajahan bangsa barat. Nah, jadi negara yang dia secara histori itu dijajah oleh bangsa barat yang sangat luar biasa lama, itu cenderung akan lambat berkembangnya. Dan biasanya negara-negara tersebut jatuh jadi negara yang miskin ya, apalagi yang di Afrika. Indonesia saja kan dari Belanda ya, apalagi Belanda itu sangat kejam sekali. Beda dengan Inggris. Kalau Inggris sih masih agak ya, meskipun penjajahan itu memang tidak sesuai dengan hak asasi manusia gitu kan. Tapi kalau penjajahan Inggris itu relatif lebih makmur ya dibanding dengan jajahan Belanda ya gitu. Nah, ini mungkin ada faktor lainnya ya, saya nggak kurang tahu ya, kenapa jajahan Inggris lebih tidak sebegitu suram dengan wilayah jajahan bekas Belanda lah, taruh misalkan kayak Indonesia gitu ya. Oke, yang kedua, faktor perkembangan sebuah negara itu adalah kondisi dan pengelolaan sumber daya alam.
Jadi negara maju itu negara yang bisa mengolah sumber daya alam dengan baik untuk kepentingan industri, manufaktur, dan lainnya. Sementara itu negara berkembang itu masih bertumpu pada sektor pertanian dan menjual minyak mentah sehingga keuntungan tidak maksimal. Oke, nah negara maju itu dia bisa mengolah bahan baku yang tidak bernilai jual tinggi menjadi sebuah produk yang bernilai jual tinggi. Ya itu kuncinya sebetulnya. Dia membuat manufaktur mesin-mesin gitu ya. Jadi mereka mengambil bahan mentah taruh dari Indonesia misalkan ya, kemudian dioper, diekspor dari Indonesia ke luar negeri, di luar negeri diolah, dibalik lagi ke Indonesia jadi produk baru, dijual, dibeli oleh kita gitu kan. Artinya kita membeli nilai tambah dari produktivitas orang-orang di negara sana gitu. Pasti lebih mahal. Nah itu jadi sumber pendapatan negara maju. Kita kan kebanyakan masih ekspor mentah ya. Nah jadi kita itu, tantangan kita adalah bagaimana membuat sebuah produk-produk mesin-mesin yang bisa mengolah barang-barang yang tadinya cuma barang baku menjadi bahan jadi gitu, sehingga nilai jualnya makin tinggi. Mobil kan barang jadi ya. Bahan dasarnya apa? Besi, logam, itu banyak di Indonesia ya, tapi apakah kita punya kemampuan membuat mesin-mesin untuk mengolah biji-biji besi tadi ya, baja menjadi mesin? Kan kita belum ada ya. Semua mesin itu kan dari impor ya, misalkan dari Jepang, dari mana ya, dari Jerman, Mercedes-Benz dan lainnya. Oke, kemudian faktor perkembangan negara yang lain adalah kondisi iklim. Ini kondisi alam ya. Jadi negara beriklim subtropik atau sedang ya, antara lintang 30 sampai 60 derajat itu cenderung lebih maju dibandingkan negara yang berlokasi di wilayah iklim tropik. Nah, ini seringkali banyak juga yang bertanya, apa faktornya? Ini faktornya adalah suhu ya, suhu kelembaban. Jadi negara-negara dengan cuaca yang lebih tidak terlalu panas ya, kayak yang di 4 musim itu kan tidak terlalu panas ya, itu cenderung mereka lebih berpikir lebih cepat ya. Nah, karena apa? Dia kan setiap 3 musim 3 bulan mau ganti musim ya, jadi pergerakannya cepat sehingga mereka itu akan berpikirnya cepat juga ya. Dan cuaca yang panas itu sangat buruk bagi daya pikir seseorang ya. Coba kalian belajar di tempat yang panas, lembab ya, gerah, dengan yang di AC kan beda. Nah itu salah satu cara mengukurnya. Jadi kelembaban udara itu sangat mempengaruhi. Coba aja cek di jurnal-jurnal itu. Saya pernah baca sih beberapa artikel jadinya. Jadi kelembaban udara itu kalau sangat tinggi ya, bikin pusing otak itu, jadinya apa pengaruhnya ke produktivitas gitu ya. Nah, makanya negara yang di iklim yang dingin gitu ya, yang tidak panas itu dia berpikirnya lebih bagus sehingga menghasilkan karya-karya yang lebih baik dibanding negara yang panas gitu. Itu kaitan terhadap iklim seperti itu sih. Ya, coba aja kalian baca lagi dan cek ya di Google, banyak kok tentang web-web ya, atau di BBC, National Geographic ya, dan membahas kaitan cuaca iklim dengan produktivitas. Kita kan 6 bulan sekali ya ganti musim. Kita 6 bulan terlalu panjang, misalkan 6 bulan masih lama ya, tenang ya, kalem gitu. Tapi kalau negara yang cepat 3 bulan sekali ganti cuaca musim, dia akan bergerak cepat. Oh, dalam waktu 3 bulan saya harus mempersiapkan kebutuhan ketika misalkan musim dingin. Dia akan bergerak cepat gitu ya. Akhirnya produktivitas mereka juga tinggi ya, sehingga menghasilkan karya-karya yang banyak gitu. Itu sih salah satu kaitan nih. Jadi dari kondisi alam dengan kehidupan manusia, dan memang sangat mempengaruhi sekali ya. Kalian berpikir di daerah yang panas di Arab Saudi misalkan di gurun pasir kan pastinya pusing ya, kepala kita itu pusing kalau kena panas terlalu banyak. Itu memang mempengaruhi kelembaban terhadap otak, itu mempengaruhi ya. Oke, jadi itu secara sekilas ya, ada 3 faktor dari perkembangan sebuah negara ya. Ada sejarah penjajahan bangsa barat, kemudian bagaimana tata kelola sumber daya alamnya, dan kondisi iklimnya gitu ya. Secara umum sih itu ya. Sebetulnya masih ada lagi kalau mau dijabarkan, mungkin ada faktor sifat ya, sifat manusianya, karakternya seperti apa ya. Karakter Indonesia seperti apa, kenapa Indonesia lamban dibandingkan negara Asia Tenggara lainnya, misalkan dari Malaysia, Thailand ya. Tentunya ada nanti faktor-faktor lainnya. Baik, jadi sekian dulu untuk penjelasan mengenai faktor perkembangan negara. Nanti akan kita lanjut lagi di video selanjutnya. Yang penting kamu bisa mencerna dulu ini ya, materi tentang
tiga faktor ini ya, perkembangan negara ini ya. Mudah-mudahan bisa membantu ya ketika nanti ada diskusi di kelas ya atau dengan guru ya, seperti itu bisa menjelaskan minimal ya seperti inilah apa yang menjadikan negara-negara itu bisa berbeda ya, intinya perkembangannya. Oke, terima kasih. Kalau begitu jangan lupa untuk share dan subscribe ya channelnya, dan jangan lupa untuk selalu banyak berlatih membaca soal, mengerjakan soal ya, membaca materi, kemudian berlatih ya gitu, mencatat ya, karena ya seperti itulah kalau mau nempel terus materi di kepala. Terima kasih. Kalau begitu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.